إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كلام الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Hendaknya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam kenikmatan yang kita nikmati dan dalam musibah yang kita dapatkan. Itulah petunjuk Nabi kita yang mulia. Ketika beliau mendapatkan kenikmatan, beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat Allah saja semua kebaikan itu menjadi sempurna. Kemudian apabila Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan sesuatu yang beliau tidak inginkan, yang menyakitkan bagi beliau, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena apapun yang menimpa kita, jika kita seorang mukmin, maka jika itu adalah suatu nikmat, kita akan mensyukurinya. Jika kita ditimpa suatu musibah, keburukan, maka kita akan bersabar. Dan semua yang menimpa mukmin, baik kebaikan atau keburukan, maka itu baik baginya. Karena ketika dia ditimpa nikmat, diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia ketika diberikan musibah, keburukan yang menyakitinya, dia bersabar. Maka itu semua baik baginya. Dan itulah jalannya seorang mukmin agar ia sampai kepada keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak berjalan dengan itu, misalnya Allah menguji kita dengan musibah, kita tidak mau sabar, kita murka, kita menerjang larangan-larangan Allah, maka kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan lulus ujian, karena kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara lulus dari ujian Allah untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika diberikan musibah. Dan semua itu baik. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditimpa sesuatu yang menyakiti beliau, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kenapa? Karena ada hikmah di balik musibah tersebut. Ada berbagai macam kebaikan di balik keburukan yang menimpa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memperingatkan kita agar kita tidak mengingkari nikmatnya. Karena jika kita mengingkari nikmat Allah, maka kita akan ditimpa azab Allah di dunia dan di akhirat. Maka caranya adalah mensyukuri nikmat Allah.
Kemudian dengan cara itu Allah akan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambahkan. La azidannakum, la mutaukid. Kemudian ada nunu taukid juga, dua penguat. Benar-benar akan Allah tambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, jika engkau kufur, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah, tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tidak mau memuji Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan sekarang kita menuju berada di bulan Syawal. Dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik petunjuk, beliau bersabda dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahra." Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan itu dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Artinya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan full, di bulan Ramadan penuh, sempurna, kemudian di bulan Syawal dia puasa sunnah 6 hari, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Jika terus mengamalkan hal ini, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang hidupnya. Para ulama mentafsirkan, menjelaskan hadis ini bahwasanya satu kebaikan yang dikerjakan seorang muslim, seorang mukmin, maka minimal akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Luar biasa rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama umat Islam yang Allah lebihkan dari umat-umat yang lain. Maka bulan Ramadan yang kita berpuasa 1 bulan penuh, maka Allah lipat gandakan. 1 bulan dikalikan 10 bulan, dikalikan 10 maka menjadi 10 bulan. Begitu pula dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 harinya dilipat gandakan, dikalikan 10, seperti 60 hari. Maka orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seperti dia berpuasa selama 60 hari, yaitu 2 bulan. Maka berdasarkan hal ini, disunnahkan, disukai, dicintai bagi seorang manusia, seorang muslim, jika dia telah menyempurnakan puasa Ramadan, hendaknya dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal tidak boleh dikerjakan kecuali setelah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Artinya orang yang di bulan Ramadan ada uzur, meninggalkan puasa sehari, 2 hari atau berapa hari, maka hendaknya dia mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu. Ia mengerjakan ganti dari puasa Ramadan yang ia tinggalkan terlebih dahulu, baru ia mengerjakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kalau seandainya dia punya hutang di bulan Ramadan, kemudian dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, maka kata para ulama, fa innahu la yahsulu ala ajri dzalik. Maka orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia mengakhirkan qada puasa Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang Nabi sabdakan, yaitu seakan-akan dia berpuasa selama 1 bulan penuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan," yaitu barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya, dia harus menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu. Siapa yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, maka meskipun di 1 hari dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i, maka dia belum disebut telah puasa Ramadan seutuhnya. Dia belum disebut telah berpuasa sempurna di bulan Ramadan. Bahkan dia disebut telah berpuasa beberapa hari saja dari bulan Ramadan.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 29 hari dan dia ada uzur meninggalkan puasa Ramadan sehari, maka dia disebut telah mengerjakan puasa 29 hari. Belum sempurna bulan, belum sempurna puasa Ramadannya. Maka siapa juga yang memiliki hutang puasa 2 hari ataupun 3 hari, maka dia belum disebut telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya dia mendahulukan qada puasa Ramadan terlebih dahulu, yaitu mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Karena perintah Allah itu yang paling utama, yang wajib-wajib dulu. Setelah itu baru mengerjakan yang sunnah-sunnah. Begitu pula larangan Allah, menjauhi yang haram-haram terlebih dahulu, baru setelah itu menjauhi yang makruh-makruh yang Allah benci. Dengan cara seperti itu, setelah dia mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu sehingga sempurna puasa Ramadannya, kemudian dia mengerjakan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka dia mendapatkan keutamaan sabda Nabi telah mengerjakan puasa selama setahun penuh. Jadi boleh saja dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia mengerjakan puasa Ramadan 6 hari berturut-turut. Boleh pula dia mengerjakannya dengan diselang-seling, yaitu sesuai kemampuannya. Atau boleh dia mengerjakannya setelah pertengahan bulan Syawal. Meskipun para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling kuat yaitu pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya perkara ini itu sangat luas. Mau mengerjakan 6 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut terpisah-pisah, maka semuanya boleh. Adapun berkaitan dengan keutamaan yang ada pada bulan Syawal, di antaranya yaitu yang pertama, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, anna siyama sittata ayyam, bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan yastakmilu ajru siyamid dahri kullah. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia mengerjakan puasa Ramadan, maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu akan menyempurnakan puasanya seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Karena dalam agama kita, satu kebaikan sekecil apapun, jika itu satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya minimal 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, kata Allah. Satu kebaikan yang dikerjakan hambaku akan mendapatkan kebaikan dikalikan 10, akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti salat-salat sunnah yang rawatib, yang mengiringi salat-salat wajib, yaitu qabliyahnya ataupun ba'diyahnya, maka hal itu akan menyempurnakan segala sesuatu yang kurang ketika mengerjakan salat wajib. Artinya puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ketika kita mengerjakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Karena dalam agama kita, fa innal faraidha takmulu bin nawafil yaumal qiyamah. Hal-hal yang Allah wajibkan itu, jika ada kekurangannya, ketika kita salat kurang khusyuk, ketika puasa kita mencela orang, kita menggibahi orang, maka kekurangan-kekurangan itu, aib-aib ketika kita mengerjakan yang wajib-wajib akan disempurnakan, akan dihapus oleh amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan setelahnya pada hari kiamat. Jadi akan Allah sempurnakan pada hari kiamat yang tadinya ibadah-ibadah yang wajib yang kurang, yang ada cacatnya, maka pahalanya akan Allah sempurnakan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, orang yang terus-menerus mengerjakan puasa setelah puasa Ramadan, artinya mengerjakan puasa sunnah setelah Ramadan bulan Syawal, maka mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka itu merupakan pertanda bahwa amal ibadahnya telah Allah terima,
yaitu pertanda orang yang mengerjakan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal puasa di bulan Ramadannya. Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin, karena Allah jika menerima amal ibadah seorang hamba, waffaqahu li'amalin salih, Allah akan memberikan taufik baginya, untuknya, agar ia bisa mengerjakan amal saleh setelahnya. Sebagaimana perkataan sebagian para ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, pahala atau balasan kebaikan yang dikerjakan seorang hamba, yaitu kebaikan yang akan dia kerjakan setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, kemudian dia mengikuti setelah kebaikan itu, atau dia mengerjakan setelah kebaikan itu kebaikan berikutnya, maka itu adalah pertanda bahwasanya amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengerjakan suatu kebaikan, kemudian setelah itu dia mengerjakan kebaikan berikutnya yang kedua, maka itu pertanda bahwasanya Allah menerima kebaikannya yang pertama. Sebagaimana orang yang mengerjakan suatu kebaikan, thumma atba'aha bisayyi'atin, kemudian setelah itu dia mengerjakan keburukan setelah kebaikan yang dia kerjakan, maka itu pertanda alamatu raddil hasanah. Itu merupakan pertanda bahwasanya Allah menolak amal ibadahnya. Amal salehnya, ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, dari keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, bahwasanya puasa Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan Allah sempurnakan pahalanya, keutamaannya pada hari kiamat. Allah sempurnakan pahalanya juga pada hari Idul Fitri. Yuwaffawna ujurahum fi yaumil fitri wa huwa yaumul jawaiz. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan pada hari Al-Fitri, yaitu pada hari Idul Fitri. Dia adalah hari yang kaum muslimin kembali dibolehkan makan, minum, dan mengerjakan hal-hal yang lain yang dimana di bulan Ramadan tidak boleh dia kerjakan. Maka orang yang terus-menerus mengerjakan puasa setelah berlalunya Idul Fitri, maka itu adalah bentuk rasa syukurnya atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya daripada nikmat diampuninya dosa-dosa hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah terdahulu Nabi kita yang mulia, beliau mengerjakan salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah, retak-retak, bengkak-bengkak. Padahal beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya ketika para sahabat melihat perbuatan Nabi ini, amal ibadah Nabi ini, mereka bertanya, "Ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Wahai Nabiullah, apakah engkau mengerjakan ibadah ini padahal Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka apa sabda Nabi kita yang mulia? Apa alasan beliau mengerjakannya? Beliau bersabda, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam agama kita, bentuk syukur kita yang pertama, syukur dengan hati, yaitu mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dari Allah. Kemudian syukur dengan lisan, mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian syukur dengan anggota badan, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian yang terakhir, keutamaan puasa di bulan Syawal, bahwasanya amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang dikerjakan seorang hamba yang dengannya ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya puasa, kemudian salat malamnya, baca Al-Qur'annya, infak sedekahnya, zikir-zikirnya, amar ma'ruf nahi mungkar, semua kebaikan-kebaikan itu tidak boleh terputus dengan berlalunya atau ditinggalkannya kita oleh bulan Ramadan. Maka janganlah amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan terputus. Bal hiya baqiyatun. Bahkan amalan-amalan itu, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu terus berlanjut. Ba'da inqidaihi, setelah berlalunya bulan Ramadan, madamal abdu hayaan, selama hamba itu masih hidup, masih menghirup nafas, masih ada di dunia ini, selama dia masih hidup, maka terus hendaknya dia beribadah kepada Allah. Karena kita umat Islam beribadah kepada Allah, seorang mukmin sebagaimana petunjuk Nabi yang mulia, beribadah kepada Allah dalam segala kondisi, bertakwa kepada Allah di setiap keadaan, berzikir kepada Allah di setiap saat. Kita tidak diajarkan oleh Allah dan Nabi kita yang mulia untuk beribadah secara musiman. Ketika di bulan Ramadan dia mengerjakan ibadah, ketika berlalu bulan Ramadan dia mengerjakan semua maksiat, meninggalkan ibadah kepada Allah. Kita tidak diajarkan seperti itu. Fal aidu ila siyami ba'da fitrihi yaumal fitri yadullu auduhu ala raghbatihi fi siyam wa annahu lam yamallahu wa lam yastathqilhu wa la takarrahu. Maka orang yang kembali mengerjakan puasa setelah berlalu bulan Ramadan, setelah dia merayakan Idul Fitri, kemudian dia mengerjakan puasa sunnah yang Nabi contohkan, yang Nabi perintahkan, setelah dia melalui hari Idul Fitri, maka itu menunjukkan, yaitu kembalinya dia mengerjakan puasa, itu menunjukkan bahwasanya cintanya dia terhadap puasa yang Allah perintahkan, dan dia tidak merasakan kebosanan ketika dia mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal. Maka itu menandakan, menunjukkan bahwasanya dia sangat mencintai ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa, karena dia tidak ditimpa oleh kebosanan, kemudian tidak merasa berat, dan dia tidak merasa enggan mengerjakan puasa. Artinya dia semangat ketika dia mengerjakan puasa di bulan Syawal. Maka dia akan dilihat oleh orang juga, ini hamba yang sangat mencintai puasa. Dan seorang hamba yang beriman, amal ibadahnya tidak akan terputus sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, sampai ajal datang kepadanya. Al-Hasan rahimahullah berkata, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan amal ibadah seorang mukmin suatu ajal kecuali kematian. Artinya amal ibadahnya itu tidak akan pernah terputus sampai kematian datang menjemputnya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mencintai kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang dengan amal tersebut
mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi wali-wali Allah yang Allah tolong di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.